Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tertulis dalam kitab Yohanes 16 ayat 33. Kata kunci renungan pada malam ini adalah menang bersamanya, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan ayat 33. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan,
akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, kata murid-muridnya. Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan ayat 33. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus jauh lebih besar daripada segala ketakutan kita. Bersamanya kita mendapatkan damai sejahtera. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Banyak penumpang mengalami kecemasan hebat ketika pesawat yang ditumpangi mengalami turbulensi, dengan bayangan akan terjadi bencana, suatu pertanda bahwa pesawat akan jatuh. Padahal faktanya, pesawat memang dibuat untuk dapat mengatasi kejadian turbulensi dan terutama pilot yang profesional tahu pasti apa yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut. Sesungguhnya, dengan berusaha memahami ilmu turbulensi, kekhawatiran kita yang berlebihan juga akan lenyap. Dunia yang kita tempati bagaikan turbulensi yang menimpa pesawat. Penuh dengan pergumulan yang menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak aman, sehingga kita cenderung menjalani hari dengan perasaan takut. Namun, kalau kita menempatkan harapan kita kepada Yesus yang ibarat pilot andal yang paham betul bagaimana mengatasi turbulensi, niscaya ketakutan kita akan lenyap. Dengan hadirat-Nya yang nyata melalui bimbingan Roh-Nya, kita akan mantap melangkah bersamanya, mendapatkan ketenteraman, sehingga kita dapat fokus melayani-Nya, menjalani peran kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia yang gelap. Hidup memang berat, tetapi bukan saatnya bagi kita untuk meratapi hari-hari yang ada dengan perasaan tidak berdaya. Bersama Yesus niscaya kita dapat mengalami kasih, sukacita, dan damai-Nya di dunia ini. Dia telah mengalahkan dunia sehingga Dia pun dapat mengerti perasaan kita dan hendak membantu kita dalam menghadapi rintangan yang sering kali mematahkan semangat. Bersukacita, sabar dan bertekun. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 kata yang kita pelajari dalam nas hari ini, yakni, sukacita sabar, dan bertekun. Ketiga kata ini akan mendorong iman kita untuk mampu menghadapi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi lika-liku kehidupan ini? Pertama, bersukacitalah dalam pengharapan.
Rasul Paulus menasehati kita untuk bersukacita bukan hanya berdasarkan hal yang baik yang telah atau sedang terjadi dalam hidup kita, tetapi bersukacita atas hal yang belum terjadi. Pengharapan adalah prasyarat untuk hidup. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, bahwa manusia mempunyai harapan. Terlebih kita yang sangat dikasihi Kristus, pengharapan kita di dalam Kristus adalah akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Tuhan dihormati melalui pengharapan dan kepercayaan kepada Dia, khususnya waktu kita bersukacita dalam pengharapan. Kedua, sabar dalam kesesakan. Kesesakan di sini diartikan sebagai tekanan, persoalan, penderitaan, penganiayaan. Menjadi orang Kristen tidak menjamin kita terhindar dari penderitaan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33. Manusia di dunia akan menderita penganiayaan, tetapi kita harus menguatkan diri karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Kita memang perlu belajar untuk menghindari permasalahan, tetapi yang terlebih penting adalah belajar menghadapi kesulitan atau penderitaan, belajar menyelesaikan permasalahan, belajar sabar dalam kesesakan. Hidup kita bisa indah karena adanya kesulitan dan kesesakan. Mengapa? Karena Tuhan sendirilah yang telah merancangkannya untuk kebaikan kita. Dengan duduk diam, saat Tuhan memanggil kita untuk menderita, sabar untuk kepentingan Allah adalah kesalehan sejati dan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Ketiga, bertekun dalam doa. Cara ampuh untuk bisa bersabar dalam kesesakan adalah bertekun dalam doa. Doa adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengungkapkan semua yang kita alami kepadanya, termasuk kesulitan, penderitaan. Ada 3 hal penting mengapa kita harus bertekun dalam doa, yakni 1. Supaya kita belajar untuk selalu mencari Tuhan. 2. Melatih diri untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan 3. Persiapan yang baik untuk bersyukur atas berkat dan karunia yang Tuhan beri, karena Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Dengan tekun berdoa, maka otot-otot rohani kita akan siap ketika Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita. Karena itu, bersukacita, sabar, dan bertekunlah setiap saat. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Yohanes 16 ayat 22 berkata, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Perkataan Yesus yang dicatat penulis Yohanes ini dilatar belakangi penjelasan Yesus kepada para muridnya tentang duka cita dan sukacita yang mereka akan alami ketika Dia pergi meninggalkan mereka. Yesus menggunakan ilustrasi seorang perempuan yang melahirkan. Perempuan itu mengalami rasa sakit luar biasa. Namun pada akhirnya dia akan dipenuhi dengan rasa sukacita ketika dia memegang dan memandang bayinya. Yesus meyakinkan para muridnya yang hadir dalam perjamuan terakhir itu bahwa mereka juga tidak akan terus-menerus merasa sedih. Bahkan mereka akan dipenuhi dengan sukacita, kiranya seperti ibu yang baru melahirkan itu. Dengan kata lain, kita memahami bahwa penderitaan itu adalah sebuah peristiwa transit menuju kebahagiaan sejati. Penderitaan ibu yang mengandung itu adalah penderitaan yang transit saja selama 9 bulan, lalu akan berubah menjadi sukacita dengan kelahiran sang bayi. Seorang perempuan yang sedang mengalami proses melahirkan memusatkan perhatiannya pada sasaran.
Selagi dia bersusah payah dalam bernafas melalui rasa sakit yang sangat, dia didukung oleh pengetahuan bahwa dia sebentar lagi akan melahirkan seorang bayi. Inilah macam mentalitas yang Yesus inginkan untuk dimiliki oleh para murid-Nya. Dia ingin agar para murid memusatkan perhatian mereka atas hasil akhir dari saat-saat penuh kesulitan dan hampir putus asa itu, dengan mengingat janjinya bahwa Roh Kudus akan datang kepada atau bagi mereka. Daripada para murid mencoba untuk melarikan diri atau menyangkal segala sesuatu yang Yesus telah perbuat dalam diri mereka, mereka harus tetap setia kepadanya, walaupun ketika mereka mengalami hal-hal yang sulit, berat untuk ditanggung dan terasa sakit di hati. Kata-kata Yesus berisikan sebuah panggilan bagi kita untuk menerima diri kita disalib juga seperti dirinya, untuk mati terhadap hal-hal di dalam diri kita yang berlawanan dengan dirinya. Yesus meminta kepada kita untuk mati terhadap penolakan-penolakan yang berasal dari diri kita, ketamakan kita, kecenderungan kita untuk mengendalikan hidup kita terpisah dari kehendak Allah, bukan karena Dia ingin agar kita menderita, melainkan karena Dia merindukan kita agar dapat mengenal dan mengalami buah dari tindakan kita menaruh kepercayaan kepada Dia secara total dan lengkap. Yesus tahu bahwa jika kita menaruh segala situasi yang kita hadapi ke dalam tangan-tangan kasih-Nya, maka kita akan menjadi terbuka bagi hidup-Nya. Kematian pada dirinya jelas sangat menyakitkan, namun rasa sakit tersebut akan cepat menghilang apabila kita memberikannya kepada Yesus. Jika kita mencoba untuk menanggung segala rasa sakit dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, maka kita akan terus berada dalam perjalanan tanpa akhir yang penuh dengan kesengsaraan. Sebaliknya, apabila kita memusatkan pandangan kita pada Yesus, Sang Pengarang dan Penyempurna iman kita, maka beban rasa sakit pelepasannya menjadi dapat ditanggung. Karena kita tidak berjalan sendiri, Yesus ada bersama kita dalam rasa sakit kematian terhadap diri sendiri, dan Ia membawa kita melalui semua itu menuju sukacitanya. Pergumulan hidup kita sering disertai dengan penderitaan, duka cita dan penuh dengan kesengsaraan. Seperti apa keadaan kita sekarang? Yohanes mengatakan seperti perempuan yang mau melahirkan. Ada penantian dan harapan datangnya sang anak, ada penderitaan dan kesakitan karena mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dibutuhkan kesabaran karena tidak bisa dipaksakan, kecuali mau dilahirkan prematur. Ada kecemasan dan kegelisahan jangan-jangan terjadi sesuatu dengan sang bayi. Begitulah perasaan yang dialami oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Mereka hanya bisa menanti, berharap, cemas, dan belajar bersabar. Kita pun mengalami hal yang sama sekarang ini. Harapan selalu ada. Harapan itu pasti. Harapan itulah yang menggerakkan kita untuk terus berusaha, berjuang dan kreatif dalam hidup ini. Kebahagiaan karena perjumpaan dengan Yesus menanti kita di depan. Allah dapat kita jumpai bukan di luar dunia ini, tetapi dapat kita alami saat ini dan sekarang ini. Ada saat kita sungguh-sungguh mengalami Allah yang hidup, yang mengasihi, dan menerima kita apa adanya. Sukacita itu juga diberikan Yesus Kristus kepada kita semua yang percaya kepadanya dan dilahirkan kembali dari Roh. Sukacita itu tetap tidak dapat dirampas oleh penderitaan yang kita alami karena kita melakukan segala perintah Kristus dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Rahasianya hanya percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana kalau kita belum mengalami sukacita itu? Berjuanglah untuk percaya,
Karena hati manusia licik, ia rasa sudah percaya padahal belum menurut ukuran sorga yang akan mengonfirmasikan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Mari mengingat bahwa kita punya Kristus yang mati bagi kita dan fakta itu tidak berubah, apapun situasi kehidupan kita saat ini. Kiranya semakin hari kita makin disadarkan bahwa Tuhan turut hadir dalam keseharian kita. Kita aman di dalam pelukan anugerah-Nya, karena Bapa mengasihi setiap kita, yang melalui Kristus, telah diperdamaikan dengannya dan hidup bersamanya. Karena itu, sukacita tak pernah bisa dirampas dari kita jika kita mau menyadari kehadiran Tuhan dalam duka cita yang kita alami. Atas dasar apa orang percaya bisa merasa gembira? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk bergembiralah saat mereka akan menghadapi saat yang paling gelap dan paling menyusahkan dalam hidup mereka. Tuhan akan segera meninggalkan mereka, dan Dia tahu bahwa penganiayaan berat, penderitaan, dan kemungkinan kematian menanti setiap pengikutnya. Para murid merasa sedih dan bingung ketika Yesus menjelaskan, "Sebentar lagi kamu tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi tidak lama lagi kamu akan bertemu dengan Aku lagi." Mereka semua akan berpencar, dan sebagian besar akan meninggalkan Dia di kayu salib. Namun segera setelah itu, keraguan dan ketakutan mereka akan berubah menjadi iman dan kedamaian. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam Aku kamu mendapat kedamaian. Di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan. Tetapi bergembiralah, Aku telah mengalahkan dunia. Dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan sebagai bergembiralah atau berhati-hatilah juga dapat dipahami sebagai berani, percaya diri, atau berani. Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa kedamaian batin dan keberanian di tengah kesengsaraan hanya dapat dialami melalui tinggal di dalam Dia. Di dunia, orang percaya menghadapi penganiayaan dan penderitaan, seperti yang Yesus alami. Yesus berkata bahwa para murid akan segera diserahkan kepada dewan setempat dan dicambuk di rumah-rumah ibadat. Dunia akan meremehkan mereka, dan beberapa orang akan menjadi martir karena iman mereka. Meski dibenci dunia, orang percaya bisa percaya diri dan berani berdasarkan pengetahuan bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Sebagai orang Kristen, hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita dilahirkan dari Allah. Dan setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita bisa bergembira karena kita telah belajar bagaimana mempercayai Bapa dalam segala situasi. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan karena kita aman dalam kasih-Nya. Kita tahu bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada masalah, kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya, atau konflik. Sekalipun kita menghadapi ancaman kematian, kita bisa berkata, "Tetapi syukur kepada Tuhan. Dia memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus." Rasul Yohanes menanyakan dan menjawab pertanyaan ini. Siapakah yang dapat memenangkan peperangan melawan dunia ini? Hanya mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kita bisa bergembira karena Yesus menaklukkan dunia. Jika kita percaya kepada Yesus dan menjadi milik Bapa, kita pun telah mengalahkan dunia karena Dia yang hidup di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dunia. Kedamaian batin adalah milik kita di dalam Yesus. Dia berkata, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu,
kedamaianku kuberikan padamu. Aku tidak memberi kepadamu seperti yang diberikan dunia. Jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan takut, meskipun dunia hanya menawarkan kesulitan, ancaman, dan bahaya. Para pengikut Kristus tidak perlu cemas atau takut. Kita bisa bergembira karena kita milik Dia yang mengalahkan dunia. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat merugikan kita, karena pada akhirnya kita menang melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoa di dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat 26-27 berkata, "Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah." Berdoa di dalam nama Yesus ini terkadang sering disalahpahami dan salah tafsirkan. Beberapa orang beranggapan bahwa asal mengatakan, di dalam nama Yesus, pada akhir sebuah doa, maka Allah akan selalu mengabulkan apa saja yang diminta. Bahkan dengan menambahkan kata, haleluya, setelah di dalam nama Yesus, maka doanya langsung 100% dijawab Tuhan. Hal ini menunjukkan sebagian orang Kristen menganggap perkataan di dalam nama Yesus dan atau di dalam nama Yesus, haleluya, seperti sebuah mantra. Hal ini sama sekali tidak alkitabiah. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa arti berdoa di dalam nama Yesus? Ada beberapa arti dan makna berdoa di dalam nama Yesus, yakni: pertama, berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa dengan otoritas Yesus. Berdoa dan minta kepada Allah Bapa untuk menjawab doa kita karena kita datang dalam nama anaknya, Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus memiliki arti yang sama dengan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa untuk hal-hal yang menghormati dan memuliakan Yesus. Mengucapkan di dalam nama Yesus pada akhir dari doa bukanlah sebuah mantra. Jika apa yang kita minta dalam doa bukanlah untuk kemuliaan Allah dan bukan sesuai dengan kehendak-Nya, mengatakan di dalam nama Yesus tidak ada artinya. Yang terpenting adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus dan bagi kemuliaan-Nya, bukan sekedar menempelkan kata-kata tertentu pada akhir dari doa. Dalam doa, bukan kata-katanya yang penting, tapi maksud dari doa itu. Ketiga, berdoa dalam nama Yesus bukanlah sebuah rumusan ajaib, magic formula. Berdoa untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah itu pada hakikat sudah berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah seperti seseorang yang mendekati pintu rumah terkunci rapat-rapat, lalu dia berseru dengan suara keras, "Simsalabim, terbukalah hai pintu." Berdoa dalam nama Yesus adalah berdoa dengan cara yang sama seperti Yesus sendiri melakukannya. Berdoa dengan iman yang sama, kasih yang sama kepada Bapa Surgawi, dan semangat yang sama dengan semangat Yesus sendiri. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita terbenam dalam kehidupan Yesus sendiri. Doa sedemikian mencerminkan hasrat kita untuk ambil bagian dalam persatuan antara Yesus dan Bapanya di surga. Dengan demikian kita memiliki rasa percaya yang mutlak bahwa Bapa Surgawi mendengar dan akan menjawab doa-doa kita, bahkan apabila kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Keempat, berdoa dalam nama Yesus menyangkut sebuah komitmen untuk mencontoh kehidupan Yesus, yang menghasrati ketaatan kepada Bapa Surgawi dalam segala hal,
seperti halnya Yesus. Hal itu berarti menghaturkan permohonan kepada Roh Kudus untuk menolong kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian wujud doa kita kepada Bapa Surgawi menyerupai intensi-intensi yang dipersembahkan Yesus ketika Dia masih hidup di dunia ini, dan sekarang tetap dilakukannya di dalam surga. Kita akan melihat bahwa doa-doa kita diperlebar untuk mencakup permohonan-permohonan bahwa semua orang akan sampai ke iman kepada Yesus, bahwa kuasa-kuasa kegelapan akan dijauhkan, bahwa gereja akan dipersatukan sebagai sebuah terang bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Doa-doa kita akan menjadi lebih daripada sekadar permohonan-permohonan untuk mendapatkan pertolongan. Misalnya, agar supaya dapat lulus ujian, atau berhasil dalam karir, agar cepat mendapat cucu. Tentu Tuhan memperhatikan detil-detil kehidupan kita yang paling intim sekalipun, Ia sungguh mendengar dan menjawab doa-doa yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Namun demikian, dalam kesempatan ini kita harus memperhatikan tulisan Santo Yakobus yang mengingatkan kita untuk memanjatkan doa permohonan tanpa hasrat hati untuk mementingkan diri sendiri. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu, gunakankah doa yang baik dan benar tanpa menjadikan nama Yesus sebagai pemuas keinginan dan mantra ajaib bagi kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.